pada hari ini kita akan bahas soal-soal TWK ya. Soal TWK jumlah 35 soal ya. Ini nanti silahkan dipelajari, dihafalkan, kemudian cari literasi di samping-sampingnya ya. Biasanya kalau bahas ini nanti kalian kembangkan sendiri gitu ya. Nanti untuk hari-hari berikutnya kita akan carikan semua soal-soal asli SKD dari CPNS sebelumnya ya. Tentunya CPNS 2020 dan CPNS 20 ya, 19-20 itu ya. Oke, itu teman-teman, kita mulai saja. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya teman-teman. Nomor 1, soal TWK nomor 1, bentuk pengamalan Pancasila yang memanfaatkan alat transportasi darat yang murah dan ramah lingkungan dan tidak mengancam keutuhan NKRI adalah A. Pesawat terbang, B. Jet pribadi, C. Kapal laut, D. Angkutan bus, E. Kereta api. Nah teman-teman, ini kata kuncinya ada 2 ya, yaitu alat transportasi darat yang murah ramah dan tidak mengancam keutuhan NKRI. Tidak mengancam keutuhan NKRI itu biasanya meliputi ini teman-teman, yaitu meliputi perbatasan wilayah, yang kedua tentang potensi penyelundupan, yang ketiga adanya jaminan teman-teman. Nah ini dikelola negara, intinya itu publis dikelola negara. Jadi murah dan ramah itu ada jaminannya, yaitu dikelola negara. Jadi kalau pesawat terbang itu biasanya menyangkut perbatasan wilayah, jadi agak mengancam keutuhan NKRI ya. Untuk jet pribadi juga, jet pribadi itu juga perbatasan wilayah, potensi penyelundupan, dan itu hak milik pribadi, jadi itu bukan milik negara atau milik umum ya. Kapal laut ini jelas untuk perbatasan wilayah dan penyelundupan. Untuk angkutan bus ini miliknya biasanya untuk milik pribadi. Ada beberapa yang milik pemerintah, tapi ini yang paling betul adalah yang kereta api. Karena apa? Karena kebijakan publik di Indonesia di era Presiden Jokowi ini kan kereta api yang digembar-gemborkan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kereta api. Soal nomor 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Tidak menyebarkan hoak merupakan wujud Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa, B. Falsafah hidup, C. Pandangan hidup, D. Kepribadian bangsa, dan E. Pedoman hidup. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, teman-teman perlu memahami dari A sampai E itu apa saja dan implikasinya seperti apa. Oke, untuk Pancasila sebagai jiwa bangsa itu artinya Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sebenarnya Pancasila itu sudah sejak dulu ada, namun belum tertulis secara jelas ya. Jadi ketika tanggal 18 Agustus 1945 itu pengukuhan, jadi sebenarnya jiwanya itu sudah ada sejak dulu gitu ya. Untuk sistem filsafat itu Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma luhur serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, tepat bagi bangsa Indonesia untuk bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Ini sengaja saya garis bawahi, yaitu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Untuk pandangan hidup itu petunjuk hidup sehari-hari. Untuk kepribadian itu artinya sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lain di seluruh dunia. Nah, pedoman hidup itu pedoman dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara. Nah, ini jawaban yang paling tepat yang mana? Jadi tidak menyebarkan hoak itu artinya termasuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, karena penyebaran hoak itu kan mengancam persatuan dan kesatuan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang falsafat hidup atau filsafat hidup. Nomor 3. Pada sidang DPU PKI pada tanggal 31 Mei 1945, salah satu tokoh yang mengatakan bahwa
Indonesia tidak perlu menjadi negara Islam, tetapi cukup menjadi negara yang memakai dasar moral yang luhur yang dianjurkan oleh agama Islam. Tokoh tersebut adalah, nah ini teman-teman, ini jawabannya adalah Mr. Supomo. Nah ini pada sidang BPUPKI pertama itu ada dua perbedaan pandangan, ada golongan nasionalis dan golongan agamais. Nah, golongan agamais menghendaki agar dasar negara Indonesia itu berlandaskan Islam, sementara untuk kaum nasionalis itu tidak demikian, seperti halnya yang dikatakan oleh Mr. Supomo pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Nomor 4. Pada saat sidang BPUPKI di tanggal 13 Juli 1945, membicarakan tentang pasal syarat presiden harus beragama Islam. Tokoh yang mengusulkan hal tersebut adalah, ini jawabannya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, teman-teman ya. Ini Wahid Hasyim itu adalah mbahnya Gus Dur gitu ya. Nomor 5. Pancasila memiliki nilai universal atau umum yang relevan dengan kenyataan sosial. Artinya Pancasila memiliki nilai titik. Nah, kita harus bahas ini dulu, teman-teman. Jadi nilai Pancasila yang bersifat objektif, artinya Pancasila memiliki nilai universal atau umum yang relevan dengan kenyataan sosial. Itu namanya nilai objektif atau nilai umum gitu ya, nilai universal sesuai dengan kenyataan sosial. Oke, untuk yang nilai subjektif apa? Nilai subjektif Pancasila itu artinya Pancasila merupakan produk pemikiran manusia, bukan wahyu yang turun dari langit. Nah, itu bedanya antara nilai objektif dan nilai subjektif Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, selanjutnya nomor 6, teman-teman. 5 rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Dr. Supomo atau Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Sidang BPUPKI adalah, berarti yang dikemukakan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 itu apa saja. Nah, ini perlu kalian tahu ya, teman-teman. Ini silahkan dihafalkan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk yang A itu adalah Supomo. Jadi A itu persatuan, kekeluargaan, kesinambungan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Itu pandangan yang dikemukakan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Untuk yang B, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat, itu berarti yang dikemukakan oleh Muhyamin ya. Untuk yang C, itu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah rumusan yang ditulis ulang oleh Supomo pada pembahasan berikutnya, berarti bukan pada tanggal 31 Mei 1945. Untuk yang D, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, itu yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7. Perbedaan pandangan tentang usulan dasar negara pada sidang BPUPKI adalah menyangkut bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Budaya, D. Agama, E. Hubungan internasional. Ini jawabannya adalah apa nih, Pak? Jadi golongan agama itu menghendaki bentuk negara Islam, teman-teman, pada sidang ya, usulan dasar negara itu. Sementara untuk golongan nasionalis menghendaki bentuk negara tidak harus Islam, yang penting negara dibuat tanpa mengecualikan golongan lain. Nah, ya, itu jadi jawaban yang tepat adalah agama. Ini sebagaimana untuk golongan nasionalis itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Supomo pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 45, yang salah satunya mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu menjadi negara Islam, tetapi cukup menjadi negara yang memakai dasar moral yang luhur yang dianjurkan oleh agama Islam.
Jadi jawaban yang tepat adalah agama. Nomor 8. Dengan menjadi relawan PBB yang siap dikirim meredam konflik pada dironginya ya, merupakan pengamalan sila ke titik-titik. Ini kata kuncinya, relawan PBB untuk menangani konflik. Nah, konflik itu termasuk memelihara ketertiban dunia. Nah, jadi pada pasal 3 pada sila ketiga butir kelima itu mengatakan bahwa memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya apa? Menjadi relawan PBB yang siap dikirim untuk menjaga perdamaian dunia, termasuk untuk meredam konflik di Rohingya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 9, salah satu bentuk pengamalan Pancasila yaitu dengan bergabungnya Indonesia ke dalam anggota PBB sebagai bentuk kerjasama dan bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini merupakan pengamalan sila ke. Nah, coba kita lihat. Ini adalah sila kedua, teman-teman. Isinya apa? Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama, itu saya garis merahi, dengan bangsa lain. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk tetap hidup. Karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita harus dapat bekerja sama dengan bangsa lain. Salah satu contohnya adalah dengan bergabungnya Indonesia dalam organisasi PBB dan menjamin hubungan diplomatik dengan negara lain, gitu ya. Itu contohnya. Maka nomor 9 jawaban yang tepat adalah sila kedua. Nomor 10, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira dengan mau berbaur dengan yang lainnya, mengikuti kerja bakti RT sudah termasuk pengamalan Pancasila. Nah, tenggang rasa merupakan pengamalan sila keberapa? Yuk kita lihat. Oh, ternyata Pancasila, tenggang rasa itu masuknya di pengamalan butir Pancasila, terutama untuk sila 2 butir keempat, yaitu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Jadi jawabannya adalah sila kedua. Nomor berikutnya, nomor 11, teman-teman, yang bukan merupakan anggota termasuk panitia 9 pelopor Pancasila adalah, ini yang bukan anggota panitia 9 ini apa saja? Coba kita lihat. Menurut Wikipedia, itu panitia 9 itu adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Nah, panitia 9 itu dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah Soekarno, Muhammad Atta, Alexander Adries Maramis, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, kemudian Muhammad Yamin. Jadi ada 9 anggotanya, makanya disebut panitia 9. Jadi yang bukan merupakan anggota panitia 9 yang mana? Oh, tentu saja Dr. Supomo, ya. Nomor 12, bentuk naskah awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat pada. Nah, ini naskah awalnya, teman-teman. Kalau naskah awal itu masuknya di Piagam Jakarta, yang isinya adalah termasuk di dalamnya itu ada dasar negara pada alinea 4. Nah, berbedanya apa dengan naskah awal dengan pembukaan Undang-Undang 45 yang asli yang sudah disahkan, yaitu pada dasar negara di alinea 4 untuk pasal 1 untuk ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu maksudnya berarti naskah awalnya maksudnya di Piagam Jakarta. Nomor 15, pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Wiranto SA, itu inisial SA, memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutnya AZ, pimpinan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, ditangkap polisi. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila keberapa? Ya,
Jadi kita lihat teman-teman, untuk sila 1 nih ya. Sila 1 itu ada 4 poin besar yang merupakan pelanggaran atau penyimpangan ya. Penyimpangannya untuk poin pertama itu tidak adanya sikap toleransi kepada sesama. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali ya. Nah, itu contohnya menyimpangnya adalah tidak adanya sikap toleransi kepada agama lain, biasanya didasari karena keegoisan. Yang kedua, adanya gerakan radikal teman-teman, atau kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama seperti JAD tadi, Jamaah Ansarud Daulah. Ini juga termasuk gerakan radikal. Kemudian perusakan tempat ibadah. Perusakan tempat ibadah agama lain hanya karena merasa terganggu atau karena konflik dan permasalahan lainnya. Yang terakhir adalah hubungannya pelanggarannya dengan fanatisme yang sifatnya anarki. Nah, ini ada 4 ini poin penting yang menjadi pelanggaran sila ke-1. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 15, pernyataan resmi yang menyatakan Pancasila adalah dasar negara Indonesia adalah titik-titik. Nah, jadi Pancasila secara resmi itu disahkannya itu pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4. Ya, pengesahannya pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan. Nomor 15, nomor 17 ya teman-teman. Benar, nomor 17. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Carus menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidak tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat sebagai sebuah sistem demokrasi menjamin regenerasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan sila keberapa teman-teman. Nah, dengan mudah bacaan yang diputar-putar ini kalian akan menemukan istilah bahwa di bacaan ini yang kita bahas adalah topiknya demokrasi. Nah, demokrasi itu masuk di sila 4. Nomor 16. Belakangan ini banyak berita viral di medsos atau media sosial. Salah satu berita yang sedang hangat adalah sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita marah-marah hingga melempar Al-Quran, viral di media sosial Facebook. Dari video tersebut terlihat wanita berambut panjang mengenakan pakaian berwarna orange, mendatangi dan memarahi salah seorang warga yang tengah duduk. Nah, wanita itu melemparkan Al-Quran yang dibawanya dengan mengatakan dirinya tidak berdosa. Selain itu, wanita tersebut mengancam akan merobek Al-Quran. Nah, kejadian tersebut jelas bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila, terutama sila keberapa. Nah, jadi tadi saya ulang lagi untuk sila 1, itu ada 4 poin utama pelanggaran ya. 1, tidak ada sikap toleransi kepada sesama, gerakan radikal, kemudian perusakan tempat ibadah, dan fanatisme yang sifatnya anarki. Nah, pada kasus nomor 16 ini masuknya ke sikap toleransi ya, tidak ada sikap toleransi itu ya. Jadi masuk di situ, maka itu adalah pelanggaran atau penyimpangan sila 1. Nomor 17, hasil sidang BPUPKI pertama adalah A. Rancangan Undang-Undang Dasar, B. Rumusan Dasar Negara, C. Rumusan Bentuk Negara, D. Wilayah negara serta kewarganegaraan, E. Pernyataan Merdeka. Mana yang merupakan hasil sidang BPUPKI 1 ya? Oke, kita lihat ya. Hasil sidang BPUPKI pertama itu diadakan pada tanggal 29 Mei 45 sampai 1 Juni 45, di mana dihadiri anggota PKI. Hasil sidangnya adalah perumusan sebuah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, itu pertama.
Berarti pertamanya adalah rumusan dasar negara. Nah, jawabannya B nanti berarti ya. Kalau sidang yang kedua apa isinya? Itu sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 14 Juli. Nah, hasil sidang PKI kedua ini adalah membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Kemudian bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, serta kewarganegaraan. Jadi untuk rancangan undang-undang dasar yang A, poin A itu bukan itu jawabannya, yang B ya, yang C itu masuk di sidang 2, yang D itu masuk di sidang 2, dan E masuk di sidang 2. Jadi jawabannya adalah B. Pelopor Pancasila yang tidak termasuk dalam anggota 9 ya. Pelopor Pancasila yang tidak termasuk dalam anggota 9 atau panitia 9 adalah A. Insinyur Soekarno, B. Mr. Ahmad Subarjo, C. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, D. Muhammad Yamin, E. Mr. Supomo ya. Ini jawabannya tentunya Mr. Supomo ya. Berdasarkan tadi kan kita sudah bahas, anggotanya ada 9 itu Soekarno, Hatta, Maramis, Abi Kusno, Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Nomor 19, menghamburkan uang merupakan penyimpangan Pancasila sila ke. Nah, menghambur-hamburkan uang itu kira-kira sila ke berapa ya? Coba kita lihat. Ini 5.7 artinya sila kelima, butir ke-7, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Ini termasuk menghambur-hamburkan uang. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 20. Nah, memakai produksi dalam negeri merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila ke berapa? Nah, kita lihat teman-teman. Ini untuk sila ketiga, butir ketiga, mengatakan bahwa mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, jangan selalu menggunakan produk asing dan tren atau gaya dari luar. Nah, kita harus lebih bangga dengan apa yang negara ini miliki. Contohnya seperti mengenakan batik dan belajar tari-tarian, itu contohnya ya. Jadi memakai produksi dalam negeri itu termasuk mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 21, seorang nenek bersemangat memunguti sampah. Saya ulangi, seorang nenek bersemangat memunguti sampah satu demi satu. Ada orang lain melihat nenek tersebut dan merasa tergerak dan mendekati nenek agar nenek menyudahi pekerjaannya. Sikap sosial yang dapat diambil dari peristiwa itu adalah A. belas kasihan, B. iba, C. tolong menolong, D. semangat. Nah, kita harus membedakan dulu ya teman-teman. Ada dua sikap ya, sikapnya sikap sosial dan sikap moralnya. Nilai sosial itu contohnya adalah menerima tunawisma, membantu menyumbang, memberi makan, memberi pakaian, memberi pekerjaan, itu contohnya ya. Kemudian kalau sikap moral, contohnya ada seorang gelandangan minta uang, kemudian memberikannya kepada kebutuhannya. Nah, nilai sosial itu menerima aspek-aspek tertentu dari masyarakat, sedangkan nilai moral itu aspek-aspek pribadi atau kehidupan sehari-hari ya. Kalau sosial itu untuk masyarakat, kalau moral biasanya untuk diri sendiri atau keluarga atau pribadi. Nah, nilai sosial berdasarkan persepsi Anda tentang apa yang diyakini benar, penting untuk meningkatkan komunitas, kota, negara. Jadi untuk masyarakat, untuk persepsi. Untuk nilai moral itu untuk pribadi. Jadi intinya teman-teman, kalau nilai sosial itu ada hubungannya dengan masyarakat, itu ya, keluar ya. Kalau nilai moral itu pribadi, nilai apa yang ada di dalam hatinya. Contoh nih begini teman-teman, belas kasihan itu nilainya adalah nilai moral, karena ada di pribadi kita. Kita itu punya pribadi belas kasihan enggak? Iba juga iya, semangat itu juga nilai moral. Jadi yang masuk dalam sikap sosial atau nilai sosial adalah tolong menolong. Ya, ada hubungannya dengan orang lain ya. Nomor 22. Nah, perhatikan hal-hal di samping atau di bawah ini. 1. Mengadakan pos kamling. 2. Mengadakan gotong royong. 3. Mengadakan perlombaan 17 Agustus.
4. Bekerja keras di kebun sendiri. Mana yang menunjukkan sikap pencerminan sila persatuan? Coba kita analisis satu persatu ya. Untuk pos kampling itu masuknya di sila 3 butir 1, yaitu mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini masuknya pos kampling itu menempatkan persatuan kesatuan ya. Kemudian gotong royong. Gotong royong itu masuknya pasal 5 butir 1 sila 5 butir 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Itu berarti masuknya sila 5 butir 1. Kalau mengadakan perlombaan 17 Agustus, ini contohnya. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ini masuknya di sini. Misalkan tidak menggunakan produk asing dan lain-lain ya, menggunakan batik dan lain-lain, termasuk mengadakan perlombaan 17 Agustus. Ini juga termasuk mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian kalau bekerja keras itu masuknya di sila 5 butir 9, suka bekerja keras. Jadi mana yang masuk ke sila persatuan? Yaitu ini 1 dan 3, mengadakan pos kamling, kemudian mengadakan perlombaan 17 Agustus. Nomor 23. Dalam proses rekrutmen P3K di daerah X diperoleh gambaran bahwa orang yang diterima adalah orang yang punya uang saja, sementara yang tidak punya uang untuk membayar tidak diterima. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila sila ke-6. Ini teman-teman, ini saya sarankan soal-soal seperti ini pasti kalian akan dibenturkan oleh beberapa sila ya. Ada yang mengatakan itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila ke-5. Kan tidak adil. Ada yang mengatakan itu masuknya di sila 4 karena di situ ada unsur suapnya misalkan ya. Sama seperti yang masalah uang itu kan suap. Jadi sila 4 masuk. Nah, kemudian ada yang mengatakan sila 2 karena itu bertentangan dengan persamaan derajat ya. Jadi kebebasan persamaan derajat itu kelihatannya tidak dijunjung tinggi. Oke. Nah, ini kita sajikan 3 yang menjadi pendapat ini teman-teman. Pendapat pertama ada yang mengatakan bahwa itu sila 2. Sila 2 butir 2. Ini saya kasih bunyinya dan gambarannya. Yaitu sila 2 butir 2 itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ini masuk ya, jadi masalah uang ini masuknya orang yang punya uang saja, itu artinya di kedudukan sosial. Jadi keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia itu tidak menjadi hak yang dimiliki oleh suatu suku atau agama tertentu berbeda dengan suku atau agama yang lain. Sebagai contoh begini teman-teman, tiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi PNS atau jenjang karirnya setelah menjadi PNS tanpa memandang suku, agama, ras, atau yang lain gitu ya. Nah itu berarti masuk ya, itu ada contohnya pas tepat. Yang kedua itu 4.1 atau sila 4 butir 1. Itu setiap warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Contohnya semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Ini juga sama ya, masuk juga ya. Yang 5.2 itu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, contohnya yang paling lazim adalah keadilan hukum. Nah, dilihat dari contohnya penjahat kecil mendapatkan hukuman penjara dari pengadilan. Bagaimana dengan koruptor? Mestinya mereka juga mendapatkan hukuman yang setimpal dari hukum yang berlaku. Jadi ada 3 ini yang menjadi perdebatan. Tapi menurut persepsi saya, ini saya katakan persepsi ya, dan berdasarkan contoh-contoh seperti ini, maka yang paling tepat adalah jawabannya adalah sila kedua. Nomor 24, tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia disebut dengan titik-titik. A. Ekstradisi, B. Remunerasi, C. Suaka, D. Transgenerasi, E. Deportasi. Kita bahas satu-satu ya.
Kalau ekstradisi itu adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan, itu ekstradisi. Kemudian kalau remunerasi apa? Remunerasi itu adalah pemberian gaji atau payment kepada seorang pegawai sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan atau kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi tempat bekerjanya. Kalau yang suaka itu tempat suci di gereja atau kuil yang letaknya adalah di sekitar tabernakel atau altar. Nah, pada masa kini setelah suaka dapat pula merujuk pada tempat yang aman. Nah, ini tempat yang aman. Kemudian kalau deportasi apa? Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah suatu negara. Nah, ini berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 25, suku Mentawai mendiami daerah titik-titik A. Sumatera Barat, B. Riau, C. Sumatera Selatan, D. Kalimantan Timur, E. Kalimantan Barat. Nah, kalian juga harus banyak baca ini ya tentunya sebagai trik, banyak caca suku-suku, kemudian rumahnya, jenis rumahnya, budayanya seperti apa, ya, tariannya apa, yang ekstrim-ekstrim itu loh ya, dihafalkan. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini soalnya adalah salah satu soal dalam bentuk kisi-kisi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harus hafal suku-suku itu minimal ya paham gitu ya, suku-suku ekstrimnya ya. Nah ini masuknya adalah suku Mentawai merupakan suku yang merupakan penduduk asli dari Kepulauan Mentawai. Jadi di Kepulauan Mentawai itu ada suku Mentawai. Nah, Kepulauan Mentawai itu yang sebelah mana nih? Kepulauan Mentawai adalah gugus pulau-pulau yang secara geografis terletak di Samudra Hindia dan secara administratif masuk ke dalam provinsi Sumatera Barat. Jadi masuknya di Sumatera Barat. Jadi jawabannya yang mana ini? Oh ya, Sumatera Barat. Nomor 26, Ibu kota negara Indonesia sempat dipindahkan dari Yogyakarta pada tanggal titik-titik. Nah, ini ada 3 nih ya teman-teman, silahkan dihafalkan. Pada 19 Desember 1948 itu Ibu kota negara Indonesia itu atau pusat pemerintahnya dipindahkan ke Bukit Tinggi ya, dinamakan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pada tanggal 6 Juli 49 itu ibu kotanya di Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1949 itu Syafruddin Prawijnegara mengembalikan amanat Presiden Negara dan membubarkan PDRI secara resmi ya pada tanggal 13 itu ya. Oke. Nomor 27, Panitia Pemilu Pusat pada tahun 2009 adalah titik-titik. Nah, tentunya ini teman-teman juga tahu jawabannya ya, ini setiap hampir setiap 5 tahunan kita mengadakan pemilu, jadi pasti hafal lah ini bahwa ini tugas dari KPU. Nomor 28, sistem pemerintahan Indonesia pada masa negara Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Hal itu menunjukkan sistem pemerintahannya adalah titik-titik-titik. A. Presidensial, B. Parlementer, C. Perdana Menteri, D. Ekstra Parlementer, E. Konstitusional. Ini jawabannya adalah parlementer ya. Apa itu parlementer? Ciri-cirinya adalah 1. Dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kemudian kepala negaranya oleh presiden atau raja. Kemudian menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, pada masa Republik Indonesia Serikat itu yang mimpin Perdana Menteri, maka disebut kabinet parlementer atau sistem pemerintahan parlementer. Nomor 29, di Indonesia lembaga yang berhak melakukan Constitutional Review adalah titik-titik. A. DPR, B. MPR, C. KY, D. MK, E. MA. Ini adalah salah satu kisi-kisi dari soal SKD 2021 bagian
undang-undang ya teman-teman. Silakan kalian pahami undang-undang, di situ ada semua tugas wewenang dari lembaga-lembaga negara gitu ya. Jadi jawaban untuk yang nomor 29 kita baca dulu ini. Untuk tugas dari MK atau Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Nah, tugas utama MK adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau konstitusi yaitu UUD 45 atau yang disebut dengan wewenang melakukan constitutional review. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu namanya constitutional review. Jadi jawabannya adalah MK. Nomor 30, nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga titik. Nah, kita perlu bahas 3 nilai Pancasila ini. Pertama, kalau nilai dasar Pancasila atau nilai ideal, itu adalah nilai-nilai dasar yang bersifat tetap, tidak berubah. Nah, nilai ini kemudian nantinya akan dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dan praksis ya. Itu nilai dasar. Kata apa namanya itu key-nya atau kata kuncinya adalah tepat tidak berubah, tetap tidak berubah itu ya nilai dasar. Kemudian untuk nilai instrumentalnya Pancasila itu adalah penjabaran dari nilai dasar, di mana nilai ini bersifat dinamis dan kreatif serta tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini masuk dalam pasal-pasal dan lain-lain, ini namanya nilai instrumental. Kemudian kalau nilai praksis itu Pancasila adalah nilai yang diterapkan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai praksis. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 31, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat ... setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. A 1 tahun, B 3 tahun, C 5 tahun, D 7 tahun, E 9 tahun. Nah, kita lihat coba. Jawabannya adalah 3 tahun. Silahkan dihafalkan ya. Nomor 32. Perjanjian antar dua negara atau lebih menyangkut bidang ekonomi dan politik disebut apa? A. Custom, B. Jurisprudensi, C. Treaty, D. Doktrin, E. Adat. Coba kita lihat. Nah, menurut pasal 2 ayat 1 poin A, ini Konvensi Wina tahun 1969, traktat atau treaty kalau ya, adalah perjanjian internasional yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Nah, baik itu yang terkandung dalam 1 atau 2 atau lebih dokumen dan apapun penyebutannya. Nah, berdasarkan definisi, traktat hanya bisa dirumuskan oleh 2 negara atau lebih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah traktat atau treaty, perjanjian antar 2 negara menyangkut bidang ekonomi dan politik. Nomor 33, orang yang berbeda agama namun tetap ikut gotong royong bersama. Hal ini berarti bentuk pengamalan Pancasila sila ke ... Ini hubungannya dengan agama lagi ya teman-teman. Kalau kalau hubungannya dengan agama, maka kalian bisa menggunakan sila 1 poin keempat. Nah, contohnya ini, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya apa itu? Contohnya ada apa itu? Umat Nasrani, misalkan umat Kristiani sedang mengadakan acara-acara besar keagamaan, Natal, Paskah. Kita sebagai umat non-Kristiani bisa turut serta dalam membantu terlaksanaan secara acara keagamaan tersebut. Nah, seperti turut serta membantu keamanan sekitar lingkungan gereja, ini termasuk gotong royong ya. Nah, kalau ada berbeda agama, maka condonglah kalian ke sila 1. Nah, kalau yang satunya lagi, untuk sila 2 juga ada. Untuk sila kedua juga ada hubungannya, nanti kita pilih aja. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan terlibat selera. Nah, mau berbuat dengan yang lain, maksudnya misalkan
memupuk sikap tegang rasa dengan mengikuti kerja bakti RT sudah termasuk pengamalan dari putir. Ini kerja bakti RT gitu aja ya. Nah, kalau ada hubungannya dengan agama, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Meskipun ini ada 3 kan ya, ada 3 yang membingungkan, yaitu pasal 1, sila 1, sila 2, sila 5 gitu ya. Nomor 34. NKRI berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti Indonesia mengamalkan Pancasila sila keberapa? A1, B2, C3, D4, E5. Ini jawabannya benar mana ini? Ya tentu saja kita mengadu pada sila 1 butir pertama, yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini masuk di sila 1. Pokoknya ada berhubungan dengan agama, ketuhanan, kepercayaan, itu sila 1. Oke, itu untuk 34 soal TWK. Nah, ini cukup sekian teman-teman, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.